Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasyifa Ivantiastama dari SI4502. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait sifat atau sikap yang diperlukan mengingat kita sekarang berada pada zaman yang serba teknologi. Apa itu sifatnya? Yaitu critical thinking atau yang kita kenal sebagai pemikiran yang kritis. Pertama-tama, kita pasti tahu teknologi ini, apalagi teknologi informasi, atau yang bisa kita pahami sebagai teknologi yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Ini sudah mengalami banyak sekali kemajuan, yang pada awalnya teknologi informasi itu hanya sebatas bahasa dan tulisan saja. Lalu kemudian, seiring perkembangan zaman, pemikiran manusia yang semakin maju dan semakin penasaran, akhirnya ditemukanlah handphone. Tapi tidak sebatas sampai handphone saja. Sekarang pun sudah ada suatu teknologi informasi yang bisa dibilang multifungsi. Apa itu? Media sosial. Zaman sekarang siapa sih yang belum tahu media sosial, dan siapa kira-kira yang tidak menggunakan media sosial? Rata-rata dari kita pasti menggunakan media sosial. Bahkan kita lihat saja anak-anak kecil yang masih SD atau masih di bawah umur lah, itu udah tahu media sosial, sudah menggunakan media sosial, begitu. Nah, media sosial ini sebenarnya banyak pro kontra, banyak keuntungan dan kerugiannya pun juga banyak. Media sosial ini bisa menghubungkan dari orang-orang yang kita nggak tahu di mana, kita nggak kenal, tapi seakan-akan kita berada pada tempat yang sama. Itulah salah satu media sosial itu. Media sosial dapat menghubungkan sesuatu yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan salah, media sosial juga bisa menjauhkan sesuatu yang dekat. Contohnya kita lihat aja saat kita sedang ngobrol sama teman-teman kita, bisa aja kita ngelihat teman kita ternyata ada yang fokus main HP sendiri, main medsos sendiri. Itu bisa dikatakan dia menjauhkan dirinya sendiri, padahal dia ada berada di dekat orang-orang itu, tapi dia lebih memilih untuk bermain media sosial. Seakan-akan media sosial ini adalah pisau bermata dua, karena bisa mendekatkan yang jauh, tapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Nah, terkait dengan media sosial ini kan salah satu produk dari perkembangan teknologi. Nah, pastinya yang berkembang bukanlah hanya sekedar teknologi, tapi pemikiran kita, sifat kita, sikap kita juga harus berkembang. Sifat kita, sikap kita juga harus maju. Salah satunya yang diperlukan dalam menghadapi perkembangan teknologi ini apa? Nih, critical thinking. Critical thinking atau pemikiran yang kritis. Ini merupakan suatu hal yang penting ya dalam menghadapi perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita membiarkan teknologi atau yang berkembang itu hanya teknologi saja, itu nggak akan seimbang. Kenapa? Karena kita pasti bakal ketinggalan. Akibatnya pasti ya pemikiran kita jadi tertinggal juga. Oleh karena itu sangat diperlukan. Jadi critical thinking ini atau pemikiran yang kritis ini sangat diperlukan dalam menghadapi atau menyikapi perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Karena kalau kita nggak memajukan pikiran kita, bukan bukan mengikuti perkembangan zaman dengan sikap yang bijaksana, maka bisa saja kita malah tertinggal akhirnya jadi pincang. Teknologinya yang sudah maju, tapi pemikiran kita masih di situ-situ aja. Nah, itu jadi satu hal yang bahaya menurut saya, karena ada kepincangan di antara pemikiran dan teknologi. Nah, saya pun juga sudah melakukan survei uh, dari 7 orang sebesar 57,1 orang 57,1% dari 7 orang mengaku sering sekali menemukan informasi palsu, dan 42,9% itu mengakunya tidak terlalu sering menemukan informasi palsu. Nah, dari orang-orang yang telah melakukan mengisi kuesioner ini, mereka ini mengaku
paling sering menemukan yang namanya informasi palsu atau berita hoax itu di media sosial atau di artikel. Tapi rata-rata semuanya menjawab paling sering menemukannya itu di media sosial. Media sosial ini bisa berupa Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena media sosial ini dapat diakses oleh siapa saja. Media sosial ini bisa di semua orang tidak pandang dulu bisa mengupload atau mengunggah segala macam informasi dalam bentuk apapun ke media sosial. Oleh karena itu, kalau kita hubungkan dengan pemikiran yang kritis tadi, sangatlah penting kita memiliki pemikiran yang kritis. Kenapa? Biar seandainya kita mendapatkan sebuah informasi, kita nggak akan langsung percaya dan kita nggak akan langsung menyebarluaskan informasi tersebut. Gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan banyaknya penyebaran informasi palsu atau informasi hoax itu, kira-kira kenapa sih sebenarnya? Menurut saya ada beberapa alasan ya, alasan kenapa informasi palsu itu sangat mudah tersebar. Jadi tujuan dari penyebaran informasi palsu itu atau informasi yang tidak teruji kebenarannya itu yang pertama pasti untuk bisa jadi untuk menjatuhkan seseorang atau menjatuhkan suatu kelompok atau menjelekkan nama baik lah, atau bisa jadi untuk mengadu domba di antara beberapa pihak, bisa jadi itu, atau kemungkinan bisa juga seseorang menyebarkan berita hoax itu untuk hiburan diri sendiri, bisa dikatakan mungkin untuk kesenangan dia sendiri, jadi dia merasa senang saat orang-orang itu merasa panik atau merasa ke-trigger, kalau dalam bahasa kita itu ke-trigger dengan informasi yang dia sebarkan. Padahal informasi yang disebarkan itu hoax, tapi ternyata banyak orang yang percaya. Kemudian dia merasa seru ternyata menyebarkan informasi tersebut. Itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa seseorang suka menyebarkan informasi palsu atau berita hoax. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar kita dengan mudahnya mempercayai informasi yang baru saja kita dapat, yang bahkan kita nggak tahu kebenarannya gimana. Yang jelas kita pasti harus melatih diri kita sendiri agar kita memiliki pemikiran yang kritis. Gimana caranya? Yang pertama kita harus mengenali masalah. Masalahnya itu apa? Kita harus tahu masalahnya itu apa. Kira-kira yang dibahas itu apa? Ini bisa kita lakukan dengan identifikasi permasalahan, terus kita lihat juga relevansi dengan isu-isu yang terjadi pada saat ini itu apa. Terus kita juga harus nyari-nyari ke sumber yang lainnya, ada kesamaan atau perbedaan nggak. Terus kemudian kita harus pandai menyeleksi fakta, opini, atau hasil nalar. Jadi kita harus tahu yang mana fakta, yang mana opini, yang mana hasil nalar. Karena opini itu hanyalah sekedar pendapat, belum tentu faktanya seperti itu. Kemudian kita juga harus menambah sumber referensi. Menambah sumber referensi itu bisa dengan membaca buku atau membaca artikel-artikel yang kita tahulah penulis artikelnya itu siapa. Terus kita juga bisa melakukan diskusi dengan teman kita, atau mungkin kita melakukan diskusi dengan orang yang memang ahli pada bidangnya gitu. Jadi itu juga merupakan upaya untuk melatih diri kita sendiri agar kita memiliki pemikiran yang kritis. Dan itulah tadi merupakan pentingnya pemikiran kritis, terlebih khususnya saat ini kita sekarang berada pada zaman yang informasi ini sangat mudah disebar dan sangat mudah didapatkan. Semua orang bisa mengunggah informasi apapun, semua orang bisa melihat informasi apapun karena tidak ada batasnya. Walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang mengatur terkait penyebaran informasi, tapi masih ada beberapa orang, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, yang suka menyebarkan informasi-informasi yang tidak
bisa dikatakan sumbernya dari mana, tidak jelas kebenarannya, tidak sesuai fakta, dan lain sebagainya. Dan itulah tadi presentasi saya terkait pentingnya pemikiran yang kritis dan terkait bagaimana caranya kita melatih diri sendiri agar bisa memiliki pemikiran yang kritis. Karena pemikiran yang kritis menurut saya merupakan salah satu kunci agar kita bisa survive atau mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.